sungguh yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang sangat segar ini Allah berikan nikmat kepada kita dalam kondisi iman dan Islam, dan insya Allah mudah-mudahan ibadah subuh kita menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung bulan Syawal, tinggal beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Bahasan teks UI melanjutkan dari materi subuh yang lalu tentang turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu terkait dengan perintah ibadah saum, aturan saum, termasuk amalan-amalan di bulan Ramadan atau di bulan saum. Bahkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi sudah menyampaikan, ayuhan nas qad adallahum syahrun adim. Wahai manusia, sudah mendekat, bahasa kita sudah dekat di ambang pintu syahrun adim, syahrun yang bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah dan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dilipatkannya amal kebaikan manusia. Di situ hadis sudah disampaikan jauh-jauh ketika akan memasuki bulan Ramadan. Terkait dengan 183 Al-Baqarah, di situ adalah perintah untuk melaksanakan ibadah saum agar mengejar target pribadi umat Muhammad menjadi la'alakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Berapa hari itulah ayat memakukan 30 hari waktu yang ditentukan. 30 hari ini merupakan rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada umat bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum. Lalu pada praktiknya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ditegaskan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, kalimatnya man qama, barang siapa yang menegakkan, mendirikan, melaksanakan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, berdiri, sholat, saum, tilawah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua didasari dengan iman dan wahtisaban, didasari dengan iman dan juga kehati-hatian. Dia senantiasa introspeksi diri dengan penuh mengakui dirinya banyak kesalahan dan kehilapan dan dosa. Maka Allah nyatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka aku ampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah. Inilah kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan yang didasari dengan keimanan dan penuh kehati-hatian dan merendahkan diri karena banyak kehilapan dan kesalahan, mengingat dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu adalah Al-Baqarah ayat 183 dan 183 dan 184, aturan saum. 185-nya mengingatkan agar hamba Allah senantiasa bersyukur. Kemarin telah sampaikan suksesnya melaksanakan ibadah Ramadan apabila satu, ketakwaan individu meningkat. Jadi peningkatan ketakwaan pada pribadi masing-masing, maka itulah ciri berhasilnya Ramadan. Yang kedua adalah
terbentuknya ketakwaan sosial. Jadi semakin meningkat kepekaan sosial terhadap hamba-hamba yang lainnya. Dan yang ketiga adalah terbentuknya karakter bersyukur kepada Allah. Wa in ta'alakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ayat 187-nya tentang aturan di malam hari dibolehkannya bergaul suami istri. Yang akan saya lebih ketengahkan pada subuh ini juga adalah ayat 186-nya. Kalau dilihat dari segi kalimatnya, sepertinya ayat itu ya boleh dikatakan bahasa kita kurang nyambung dengan bangsa begitu. Apa hubungannya? Karena itulah kita ketidaktahuannya dengan hanya melihat segi lafaznya saja, bahwa kalimatnya itu wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba bertanya tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni, aku itu adalah dekat. Uji muda wa tadai, akulah yang akan mengijabah siapapun hamba yang memohon kepada. Idza da'an, apabila mereka berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi, karena itulah penuhilah seruanku, ibadah kepadaku, sempurnakanlah la'allahum yarshudun, tiada lain agar kalian mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, tentu siapakah yang diijabah oleh Allah? Kita senantiasa setiap hari berdoa dan yakin semua orang-orang yang beriman berharap semua doanya diijabah oleh Allah. Dan itulah jawaban Allah, Fa inni qarib, aku itu dekat. Berarti siapa yang hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, itulah orang yang mudah diijabah doanya oleh Allah. Fa inni qarib, uji mudah watanda. Dan ini tersambut dengan amalan ibadah di bulan Ramadan, tentunya adalah memperbanyak doa. Hanya apakah kita termasuk orang yang dekat dengan Allah? Kadang-kadang kita berdoa, minta sembuh, minta kesehatan, malah sebaliknya, minta kesuksesan, malah sebaliknya. Mungkin apakah kita termasuk orang yang dekat dengan Allah? Subhanallah, tabarakallah. Tentu hal ini menjadi introspeksi pada kita semuanya. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan diijabahnya doa. Ada 3 kelompok yang doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita memperbanyak doa. Siapakah? Apakah kita sudah termasuk di antara yang 3 kelompok itu? Kalaulah tidak, carilah saat kepada yang memenuhi, yang memiliki di antara 3 kelompok itu. Siapakah itu? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita di masyarakat atau di rumah tangga itu adalah imam, pimpinan dalam rumah tangga atau pimpinan di dalam lingkungan warga. Lebih besar lagi mungkin pimpinan nomor 1 di Indonesia. Nah, orang itu yang menjadi imam adalah orang yang doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan berhalang doanya. Hanya apakah kita sudah benar menjadi imam yang syaratnya mengikuti petunjuk Allah dan doanya yang sangat mudah dan tidak ada yang menghalang antara dirinya. Tentu adalah kita menjadi imam yang adil, entah itu di masyarakat
karena dia seorang ustaznya atau karena seorang kiainya, kebetulan dia menjadi imam. Harta kita pun di dalam rumah tangga adalah menjadi suami yang adil. Sudahkah kita menjadi orang yang adil dalam rumah tangga? Atau menjadi istri yang adil? Karena kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, semua yang memimpin akan ditanya atas yang dipimpinnya. Kalaulah suami akan ditanya tentang anak dan istrinya, pun demikian pimpinan-pimpinan dalam masyarakat pun akan ditanya. Kalaulah bisa memenuhi dengan kriteria adil, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, apakah kita sudah menempatkan sesuatu dengan tempatnya? Bahwa kita sebagai hamba Allah yang adil dalam rumah tangga, menjadi seorang bapak yang adil, imamun adil. Subhanallah. Maka mintalah doa kepada orang yang adil itu, hingga dengan izin Allah itu, man alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tidak ada yang bisa mengijabah dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalang atas kejadian di dunia ini. Kalaulah kata Allah akan terjadi, terjadilah. Tidak arada syai'an ayyakul kun fayakun. Apabila kata Allah tidak, maka disitulah menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Siapakah di antaranya orang yang dekat dengan Allah dan doanya yang tidak pernah terhalang? Itulah adalah seorang imam adil, adalah imam yang adil dalam menempatkan segala perintah dan petunjuk dalam keluarga. Kalaulah seorang suami benar-benar dia adil, subhanallah, mintalah doa kepada suami itu dan suruh berdoa, karena dia adalah imam adil, imam yang adil yang tidak akan terhalang doanya. Kalaulah seorang istri pun demikian, apalagi kalau seorang pimpinan di negara kita adalah menjadi imam yang adil. Wah, subhanallah. Dan itulah diantaranya 7 kelompok yang akan ada di bawah naungan aras Allahnya. Antara lain adalah imamun adilun di mahsyar itu, saat semua manusia dikumpulkan, 7 kelompok yang ada di bawah naungan arasnya Allah. Antara lain salah satunya adalah imamun adilun, adalah imam yang adil. Subhanallah. Karena itulah wa idza sa'alaka ibadi wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi 3 kelompok di antara hamba Allah yang tidak akan terhalang lagi doanya. Salah satunya adalah imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang al-mazlum, orang yang teraniaya. Hati-hatilah, janganlah kita menjadi orang yang pernah menganiaya orang lain. Dan kalaulah kita yang teraniaya, yang terdolimi, maka jika dia berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan sesuatu, hati-hatilah. Ucapan orang-orang yang terdolimi itu doanya tidak akan terhalang. Subhanallah, tabarakallah. Karena itulah hati-hati, jangan pernah mendolimi, dan hati-hati juga ketika kita terdolimi, karena doanya adalah sangat tajam. Dan yang ketiga tentu adalah orang as-shalim, orang yang lagi berpuasa itu adalah orang yang mudah dikabulkan doanya. Dan tentu adalah saudara yang memenuhi kriteria dalam hukum syara, memenuhi syarat dan rukun, sehingga dia benar-benar melaksanakan ibadah saumnya. Dan dengan ibadah saum yang benar, tadi dikatakan cirinya satu, dia adalah meningkat ketakwaannya, dan yang kedua tentu dia adalah hamba Allah yang terlihat dalam kemudahan, kemurahan dalam sosial, dalam kehidupan di masyarakatnya pun meningkat. Dan yang ketiga adalah tentu terbentuknya karakter bersyukur, sehingga hamba mudah sekali untuk mengungkapkan pribadinya sebagai abdan syakur, bahwa kita
Kadang-kadang memaknai syukur itu dengan syukuran mengumpulkan orang, lalu di situ mengadakan tausiah dan mengadakan sedekah. Itu mahal sekali karena perlu biaya dan waktu ya. Belum mengundang ustaznya, belum mengumpulkan masyarakatnya, belum untuk itu dan ininya. Mahal sekali memang itu. Tapi minimal kita dengan syukur kepada Allah adalah standar kita antara lain tepat waktu dalam melaksanakan ibadah. Nah, kalaulah begitu dikumandangkannya adzan lalu kita segera beranjak menuju ke tempat seruan itu standar lah dalam melaksanakan ibadah. Tapi ada yang lebih istimewa bagaimana sebelum dikumandangkannya adzan sudah duduk di tempat itu istimewa. Nah, jadi kita dengan menghadapi bulan Ramadan ini tahu kita wah ini standar Ramadan begini, tapi inginlah meningkatkan ketakwaan pribadi kita, maka pada saat ini kita sudah siap-siap, baik dari segi keilmuan, dari segi keimanan, mental, spiritual, termasuk kesehatan lahir dan batin. Kita mohonkan kepada Allah. Sebab begitu Allah menyerukan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dan siapa yang menjalankan ibadah Ramadan yang didasari dengan keimanan dan kehati-hatian bahwa dirinya hamba Allah yang lemah, tidak berdaya, hanya kepada Allah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan dan bisa untuk memberikan, hanya Allah. Karena itu kita dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billah, maka dengan didasari melaksanakan ketulusan dan keikhlasan berbuah dengan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah di situ mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Subhanallah ta'ala. Karena itu targetkanlah hadirin 30 hari itu merupakan rahmat Allah untuk mengejar target la'alakum tattaqun akhirat. Itu dalam waktu 30 hari ini rahmat Allah. Sebab hamba Allah yang bertepatan ibadahnya dengan malam al-qadar, maka di situ bagikan orang yang beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Subhanallah. Karena itu tidak intip. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kita qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Cuman itulah pemandangan yang sering saya amati. Kalau tanggal 1 Ramadan, tanggal 2, 3 nutar ke masjid, kita sampai ke masjid penuhlah masjid yang begitu. Tetapi pas begitu masuk 1 minggu berikutnya, nah masjid mulai konselah, mulai terlihat masjid jadi ngebesarin lagi, yang terlihat sempit karena berjumlah. Nah ini bagaimana untuk merubah keadaan seperti itu? Tadilah makanya Allah serukan ya ayyuhalladzina amanu, siapapun orang yang beriman, tidak perlu imannya kuat ataupun lemah, hanya di situ orang yang kuat pasti qoma Ramadan imanan wa ihtisaban itu full. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 hari itu pasti full. Ya. Pasti. Kenapa? Karena dia mengejar target dengan tekad yang sungguh dan kuat bahwa 30 hari ini adalah merupakan rahmat Allah. Tidak akan satu waktu pun lengah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Kita banyak dosa, kita banyak kehilapan, banyak kelalaian. Karena itu gapai,lah la'allakum tattaqun dengan penuh seruan wasyari'u ila maghfiratin min rabbik. Gapailah ampunan Allah, jemputlah ampunan Allah dengan melaksanakan segala ketaatan, dan posisi kita akan bergeser menjadi hamba la'allakum tattaqun. Maka Allah janjikan bagi hamba yang bertakwa antara lain jannah arduhas samawati wal ardh
surga yang luas di antara langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, itu Allah sediakan bagi hambanya yang bertakwa. Hanya tadi mungkin Ramadan itu pada orang yang kuat imannya, tidak lagi balik lagi kepada standar, tapi dia maksimal. Ya, mungkin yang standar itu adalah tadi hanya menjaga sesuatu yang membatalkan saum, tidak minum, tidak makan, tapi dia tidak memperkaya dengan amalan-amalan yang lainnya, bahkan tidak bisa menjaga dari ucapannya. Sampai Rasul mengatakan banyak sekali hamba Allah yang berpuasa. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tapi mereka hanya tidak Jumat wal-Ahos, hanya merasakan haus lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pahala dari saumnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga panca inderanya. Al-Kimbu, ucapannya belum jujur, ya, an-namimah, kalau ngobrol senantiasa membisiki dan membroka, mengambil perbincangan hamba yang lainnya. Subhanallah, bahkan bisa mendalam pandangan matanya pun liar mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah. Oleh karena ini tinggal beberapa hari lagi kita menjelang Ramadan. Persiapkanlah ilmunya itu semua agar kita masuk minimal standar dalam memenuhi syarat dan rukun ibadah, dan tentu ingin pula kita maksimal karena mengejar target ta'lamun tattaqun. Subhanallah, ini kan amanah dunia. Dengan apa? Tiada lain dengan istiqomah melaksanakan ibadah ritual. Melalui ibadah itulah yang disebut dengan al-hasanah. Al-hasanah itu intinya syai'an, bahwa al-hasanah itu kebaikan itu, ibadah ritual itu, itulah yang akan menghapuskan kehilapan dan dosa-dosa kita. Oleh karenanya tepat waktu minimal itu standar. Syukur-syukur kalau melaksanakan contoh ibadah sholat itu kita tidak pas adan baru pergi, tapi minimal kita mau adan itu sudah ada di tempat. Subhanallah. Demikian melaksanakan ibadah saum pun, sebelum datang ibadah saum maka kita sudah siap-siap datang-datang tata harus sedang mempersiapkan diri agar saat kedatangan Ramadan benar-benar kita sudah siap menjamuknya dengan berbagai macam persiapan amal. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Demikian terkait surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, dan lebih tegas lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini adalah jadilah kita yang dekat dengan Allah agar mudah doa kita dikabulkan Allah. Karena ada hamba Allah yang ijabah doanya, salah satunya adalah imamun adilun, jadi imam yang adil. Dan yang kedua, hati-hati, doa orang yang terdolim itu adalah orang yang makbul, dan juga orang yang saum itulah orang yang dekat doanya dikabul Allah. Dan mudah-mudahan saum kita adalah saum yang makbul, yang diterima Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad syakir hamdan na'imil hamdan wa bi'akum wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Rahman, di pagi yang hormati ini kami bersyukur mensyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Rahman. Berkailah keadaan kami di pagi ini. Ampunilah ya Allah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslim dan muslimah. Ya Rahman, kuatkanlah isi kami untuk melaksanakan ketaatan kepada-Mu, dan tunjukkanlah agar kami tidak salah langkah. Ya Rahman, jadikanlah hari demi hari amal kami hanya menuju kepada ridho-Mu. Jauhkanlah dari segala malapetaka dan bahaya. Jauhkanlah dari segala sesuatu yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Allah, ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma hdini bisa'adati ajalana wa haqqi bi ziyadati amalana wa amalana wa qim bisihhati wal afiyati qulubana wa asrana
واجعل إلى رحمتك مصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.